4446. Alasan diadakannya konferensi pertukaran dao ini sebagian karena dia. Jika Ku Huachang tidak mengikutinya ke pintu masuk surga gua tanpa bayangan untuk membantunya, tidak akan ada banyak masalah. Sebelum datang ke sini, Yang Kai berpikir bahwa mungkin dia akhirnya harus berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dao, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam situasi seperti itu. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia diam-diam mengambil keputusan. Paling-paling, dia akan mengambil tempat pertama dan menunggu Ku Huachang keluar dari pengasingan 100 tahun kemudian sebelum membuat keputusan. Dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat dia menikah dengan orang asing. Bagaimanapun, Ku Huachang akan pergi ke pengasingan selama 100 tahun sebagai hukuman, jadi siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi dalam 100 tahun? Dengan periode buffer yang begitu lama, variabelnya akan sangat besar. Itu yang kamu katakan. Su Linggong menunggu jawabannya sebelum menoleh ke King Kui dan berkata, "Anak nakal King, kamu juga mendengarnya, tidak ada yang memaksanya." Yang Kai tercengang. Mengapa sepertinya Su Linggong sangat senang? King Kui mengangguk dengan serius dan berkata, "Murid mendengarnya. Memang saudara muda yang mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pertukaran dao." Su Linggong terkekeh, beri dia tempat nanti dan bawa dia untuk menghadiri pertukaran dao." "Iya." Su Linggong berdiri dan mengukur Yang Kai dari ujung kepala hingga ujung kaki, memberinya tatapan bingung sebelum dengan tenang berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. "Apa itu?" Yang Kai menatap punggungnya dengan kaget. Baru saja, dia merasakan niat membunuhnya dan berpikir dia benar-benar akan membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa kata akan menenangkan amarahnya. Tindakan Su Linggong ini, sedikit guntur keras, tetapi hujan kecil. Namun, ini juga bagus. Bagaimanapun, pihak lain adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-7, dan dia adalah Master Ku Huachang dan yang lainnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan bisa melawan dan pasti akan menderita kerugian. "Saudara muda Yang, guru memiliki harapan besar untuk Anda, jadi Anda harus tampil baik." King Kui tertawa sambil menepuk bahu Yang Kai, suasana hatinya juga sangat baik. Tampaknya orang-orang yang memainkan trik akan menjadi bingung ketika mereka melihat Orde ke-6 tiba-tiba muncul di Dao Exchange. Adapun harapannya, itu hanya komentar biasa. Untuk Su Linggong, Yang Kai hanya perlu berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dao. Adapun hasil akhirnya, itu bukan sesuatu yang perlu dia pedulikan. Dia juga tidak mengharapkan Yang Kai untuk memenangkan tempat pertama. Tahap Open Heaven Orde ke-6 yang baru saja menerobos benar-benar berbeda dari tahap Open Heaven Orde ke-6 yang telah terbenam di alam ini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Yang Kai menghela nafas, "Kakak King, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakanmu." Lakukan saja yang terbaik. Semuanya terserah takdir, tidak perlu dipaksakan," kata King Kui santai. "Bisakah saya pergi menemui kakak seniorku?" Yang Kai bertanya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah menghadapi situasi canggung seperti ini sebelumnya. Ketika Su Linggong masuk ke kamar, dia benar-benar ketakutan. Dia menduga bahwa Ku Huachang tidak lebih baik. Dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang, jadi dia secara alami khawatir. "Gadis kecilku memiliki suster junior Su untuk merawatnya, jadi tidak perlu pergi menemuinya. Kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke konferensi pertukaran dao besok." "Baiklah kalau begitu." Yang Kai tidak memaksa, dan mengingat situasi saat ini, pergi menemui Ku Huachang mungkin akan canggung, jadi dia hanya mengikuti instruksi King Kui dan kembali untuk beristirahat. Keesokan harinya, King Kui datang berkunjung lagi dan memimpin Yang Kai melewati formalitas untuk menghadiri konferensi pertukaran dao. Yang Kai mengikuti di belakangnya, menatap punggungnya dengan serius. Setelah seharian istirahat, Yang Kai juga mendapatkan kembali ketenangannya. Kemarin, pikirannya terguncang dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara mendalam. Setelah kembali ke paviliun pengamatan dan memikirkannya dengan cermat, Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini, seolah-olah dia telah ditipu. Dia hanya pergi menemui Ku Huachang untuk memahami niatnya, jadi dia tidak punya pikiran lain. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang tidur bersama? Terlebih lagi, lingkungan pada waktu itu sangat aneh, menyebabkan hati seseorang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu. Ku Huachang juga lebih menarik dari biasanya, menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dia memang memiliki kesan yang baik tentang Ku Huachang, tetapi itu tidak sejauh dia bisa jujur padanya. Dia bahkan curiga bahwa dia telah dibius, tetapi setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, dia tidak dapat menemukan efek sisa. Selain itu,
Su Linggong dan yang lainnya telah tiba pada waktu yang tepat. Jika mereka datang lebih awal, tidak mungkin dia tertangkap basah di tempat tidur. Jika mereka datang terlambat, nasi mungkin akan matang. Terlebih lagi, mengapa trio guru murid ini berkumpul untuk melihat Ku Huachang? King Kui dan Su Yingsui baik-baik saja, bagaimanapun juga, mereka berasal dari sekte yang sama dengan Ku Huachang, jadi bagaimana mungkin Su Linggong, seorang Master Open Heaven Orde ke-7, memiliki begitu banyak waktu luang? Apalagi dia bahkan tidak bertanya sebelum langsung menerobos. Bahkan jika dia adalah guru, dia tidak bisa memaksa masuk ke kamar murid perempuan. Yang Kai samar-samar merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan, tetapi dia benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan hal ini. Jika dia bertanya pada King Kui sekarang, dia mungkin tidak akan mengakuinya, jadi dia hanya pura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, berpartisipasi dalam Dao Exchange bukanlah masalah besar. Sepanjang jalan, sikap King Kui terhadapnya sangat ramah, dan dia memberitahu Yang Kai beberapa cerita menarik tentang surga Yin Yang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba. Prosedur untuk berpartisipasi dalam Dao Exchange tidak rumit sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan nama, asal, dan kultivasinya sebelum mengeluarkan token. Namun, ketika dia kembali, bukan pavilion pengamatan Yang Kai tempati sebelumnya, tetapi puncak roh lainnya. Ada banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao kali ini, jadi semua peserta diatur untuk tinggal di puncak roh yang berbeda. Dengan cara ini, Anda akan lebih mudah untuk dekat satu sama lain. Kamu akan pergi ke puncak teman yang ditakdirkan. King Kui menjelaskan dengan ekspresi penuh arti. Mendekat satu sama lain. Yang Kai mengangkat alisnya. King Kui menyeringai, meskipun masih ada beberapa hari sampai konferensi pertukaran Dao dimulai, ujian sudah dimulai sejak kalian semua tenang. Mata Yang Kai berkilat saat dia memahami rencana Yin Yang Heaven. Konferensi pertukaran Dao belum secara resmi dimulai, tetapi karena ujian telah dimulai, kinerja semua peserta dalam konferensi pertukaran Dao akan direkam oleh orang-orang dari surga Yin Yang. Selain itu, pengaturan ini akan memudahkan kultivator yang kuat untuk melenyapkan lawan mereka terlebih dahulu sehingga situasi konferensi pertukaran Dao menjadi lebih jelas. Kalau begitu aku harus lebih dekat dengan mereka, Yang Kai menyeringai jahat, tapi Kakak King, aku baru saja menembus tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi aku tidak bisa mengontrol kekuatanku dengan bebas. Jika ada orang bodoh buta yang memprovokasi saya dan akhirnya dipukuli sampai mati. King Kui berkata, pertukaran Dao Yin Yang surgaku bukanlah permainan anak-anak. Karena Anda memiliki keberanian untuk berpartisipasi, Anda harus siap secara mental untuk dibunuh. Jika Anda tidak memiliki kesadaran seperti ini, pergilah kembali ke tempat asal Anda. Yang Kai mengangkat alisnya. Semua orang seperti ini. Setiap orang. Kalau begitu aku mengerti, Yang Kai mengangguk. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir akan dimintai pertanggungjawaban. Melihat ekspresi bersemangat Yang Kai, King Kui tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah untuk mengelabui bocah ini agar bergabung dengan konferensi pertukaran Dao, jadi dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Jika kamu bertemu dengan murid Cave Heaven Paradise, jika kamu bisa bersikap lunak, tunjukkan pada mereka belas kasihan. Menjadi musuh bebuyutan bersama mereka tidak akan menguntungkanmu di masa depan. Yang Kai berkata, Kakak King, jangan khawatir, saya secara alami tahu tentang ini. Premisnya adalah bahwa mereka seharusnya tidak memprovokasi dia. Saat mereka berdua berbicara, mereka tiba di puncak teman yang ditakdirkan. Di puncak, serangkaian bangunan membentuk halaman besar, dan di platform di bawah, tampaknya ada orang yang bertukar petunjuk. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, angkatan dunia terus-menerus bertabrakan. Yang Kai dengan santai menyapukan pandangannya ke arah mereka, dan dari fluktuasi energi yang memancar dari mereka berdua, dia tahu bahwa mereka hanya Orde keempat, dan bahwa mereka telah menahan diri selama pertarungan, jadi dia tidak membayar mereka sepeser pun pikiran. Baginya saat ini, tahap Open Heaven Orde keempat tidak lebih dari seekor semut, semut yang sedikit lebih besar. King Kui memimpin Yang Kai turun dari langit dan mendarat tepat di depan sebuah halaman, berkata, disinilah kamu akan tinggal sebelum konferensi pertukaran Dao dimulai. Token yang saya berikan sebelumnya adalah sentral jade token yang mengontrol halaman ini. Ketika konferensi pertukaran Dao benar-benar dimulai, seseorang akan datang untuk memberitahu Anda untuk berpartisipasi. Saya mengerti. Terima kasih banyak, kakak senior King. King Kui mengangguk ringan sebelum melayang ke langit dan dengan cepat menghilang. Yang Kai menatap halamannya, mengeluarkan tokennya, dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya yang lembut, grid array halaman membuka celah, dan Yang Kai melangkah ke dalamnya sebelum menutupnya lagi.
Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa diterima secara pribadi oleh Penatua King? Di bawah arena pertempuran, seorang pemuda berjubah putih dengan wajah tampan mengerutkan kening dan bertanya pada orang di sampingnya. Pemuda ini memiliki penampilan yang bermartabat dan temperamen yang luar biasa. Sikapnya juga sangat tenang, jelas seseorang yang berasal dari latar belakang yang luar biasa. Ada banyak kultivator Open Heaven Stage berkumpul di sekelilingnya, semuanya tampaknya mengikuti jejaknya. Mendengar pertanyaan ini, semua orang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jejak ketakutan melintas di mata pemuda itu. Mungkinkah dia menjadi murid dari beberapa Cave Heaven dan Paradise? Namun, bahkan jika dia adalah murid dari Paradise dan Cave Heaven, dia mungkin tidak diterima oleh orang seperti King Kui secara langsung. Dengan orang seperti itu tiba-tiba muncul di puncak teman takdir mereka, mustahil untuk tidak peduli. Orde keempat berinisiatif untuk bertanya, Kak Kong, mohon tunggu sebentar, saya akan mengirim pesan untuk menanyakan tentang latar belakang orang ini. Pemuda bernama Brother Kong mengangguk. Terima kasih, Brother Sun. Pria bermarga Sun berkata dengan hormat, Kakak Kong terlalu serius. Ketika konferensi pertukaran Dao benar-benar dimulai di masa depan, para kultivator di puncak teman yang ditakdirkan harus bergantung pada Brother Kong untuk menjaga kita. Masalah sepele ini tidak layak disebutkan. Pria muda bermarga Kong itu mengangguk, tentu. Setelah pesan dikirim, semua orang menunggu dengan tenang. Mereka datang ke puncak teman yang ditakdirkan beberapa hari lebih awal dari Yang Kai, jadi mereka akrab satu sama lain atau pernah mendengar satu sama lain sebelumnya. Sekarang, mereka rukun dan tidak memiliki banyak konflik. Hanya Yang Kai, pendatang baru ini, yang tidak mereka kenal, dan karena dia secara pribadi dipimpin oleh King Kui, wajar saja jika mereka menganggapnya serius. 4447 Menoleh untuk melihat halaman tempat Yang Kai tinggal, wajah pemuda bermarga Kong itu memancarkan kecurigaan. Dia merasa bahwa pria ini agak akrab, tetapi karena sudutnya, dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dan tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Perlahan menggelengkan kepalanya, dia menekan keraguan di hatinya dan menunggu berita itu kembali. Master, di dalam aula, King Kui melangkah masuk dan menangkupkan tinjunya. Selesai. Su Linggong sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika King Kui masuk, dia sedang minum dan menyenandungkan sebuah lagu. Ya, jawab King Kui dengan hormat, menurut instruksi guru, dia telah diatur untuk tinggal di puncak teman yang ditakdirkan. Itu bagus, hehe. Su Linggong tersenyum jahat. King Kui bertanya dengan bingung, Tuan, tempat apa itu? Mengapa Anda mengatur agar Yang Kai tinggal di sana? Lagi pula, dia baru kembali beberapa hari yang lalu dan tidak tahu banyak tentang situasi di sekte dalam. Su Linggong mengambil seteguk makanan dan mengunyah sambil berkata, masih ada beberapa hari sampai konferensi pertukaran Dao secara resmi dimulai. Awalnya, hanya ada Orde kelima yang bergabung dengan Dao Exchange, tetapi sekarang Open Heaven Orde keenam tiba-tiba muncul. Menurutmu bagaimana reaksi para Fogis tua itu? King Kui menjawab, tentu saja, untuk mempertahankan wajah sekte mereka perlu mengatur ulang kandidat untuk pertukaran Dao. Ini adalah sesuatu yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Yang Kai, pembuat onar ini, telah diatur untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao, jadi langkah selanjutnya adalah melihat reaksi pasukan yang telah memainkan trik sebelumnya. Seperti yang diharapkan, hal-hal akan berkembang ke arah yang mereka rencanakan. Itu benar, tapi tidak ada yang tahu dia adalah master tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi tidak mungkin orang lain tahu tentang dia. Secara alami, kita perlu membuat keributan sehingga semua orang dapat mengetahui tentang dia. Su Linggong menyeringai, di puncak teman yang ditakdirkan, ada kandidat untuk menjadi Master Union of Heavenly Sword Union, putra tertua dari Union Master Kong Feng sebelumnya, Kong Tianyu. Serikat Pedang Surgawi. Alis King Kui terangkat saat dia tidak bisa menahan diri untuk bersiul. Dengan bangga, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Void Land, dia tahu bahwa Void Land dan Heavenly Sword Union memiliki dendam hidup dan mati. Mantan Union Master, Kong Feng, telah memimpin aliansi 100 pasukan untuk mengepung Void Land dan dibunuh oleh Yang Kai. Terlebih lagi, pada saat itu, Yang Kai hanya berada di Emperor Realm dan mengandalkan kekuatan dari Nine Layers Heaven Formation. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kong Feng, seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, telah dibunuh oleh Alam Kaisar? Setelah kematian Kong Feng, tampaknya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 bernama Shen Liang telah mengambil alih sebagai Union Master, tetapi pada akhirnya, Union Master meninggal lagi. Meskipun bukan Yang Kai yang membunuhnya, tetap saja seseorang dari Void Land yang melakukannya.
Kedua Union Master sama-sama mati di tangan orang-orang Voidland, jadi Heavenly Sword Union bisa dikatakan menderita kerugian besar. Permusuhan ini terlalu besar, itu hanyalah situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Dengan Kong Tianyu dan Yang Kai di puncak teman yang ditakdirkan, mustahil baginya untuk tetap tenang. Tuan benar-benar, rubah tua yang licik. King Kui tidak menahan kekagumannya, tetapi ketika dia selesai berbicara, sebuah toples anggur menabraknya, menakuti King Kui sehingga dia melarikan diri sementara Su Linggong mengutuk di belakangnya. Di Predestined Friends Peak, pria bermarga Sun itu memegang message bed-nya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Kong Tianyu bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Siapa orang itu? Pria bermarga Sun melirik Kong Tianyu dan tergagap. Saudara Kong, orang itu tampaknya adalah penguasa tanah Void, Yang Kai. Yang Kai. Kong Tianyu tertegun sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat suaranya, ekspresinya menjadi galak, apakah Anda yakin orang itu adalah Yang Kai? Yang Kai dari Voidland. Pria bermarga Sun mengangguk dan berkata, saya yakin. Informasi ini tidak sulit diperoleh, dan kandidat yang berpartisipasi dalam pertukaran dao bukanlah semacam rahasia. Berita itu datang dari dalam Yin Yang Heaven, jadi jika Brother Kong tidak mempercayai saya, Anda dapat menemukan seseorang untuk mengkonfirmasinya. Tidak perlu. Kong Tianyu berbalik dan menghadap halaman Yang Kai, menggertakkan giginya ketika dia berkata, aku bertanya-tanya mengapa kamu tampak begitu akrab, jadi itu kamu, itu benar-benar kamu. Tiba-tiba, dia tertawa kecil, ada jalan menuju surga yang tidak ingin kamu ambil, sebaliknya kamu bersikeras untuk mengetuk pintu neraka. Ayah, tunggu saja, anak ini akan membalaskan dendammu. Mantan Union Master of Heavenly Sword Union, Kong Feng, adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, tetapi pada akhirnya, ia dibunuh oleh seorang Master Realm Kaisar. Meskipun pihak lain telah meminjam kekuatan Great Array, jika berita tentang masalah ini menyebar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Dia awalnya adalah putra dari Union Master dan bakatnya cukup bagus. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia langsung maju ke Orde kelima dan merupakan kandidat pertama untuk menjadi Master Serikat berikutnya. Jika semuanya berjalan lancar, setelah dia maju ke Orde ke-6, dia akan dapat mengambil alih posisi Master Serikat Pedang Surgawi. Namun, karena kematian Kong Feng, reputasi Serikat Pedang Surgawi rusak dan otoritasnya jatuh, menyebabkan dia jatuh dari kandidat pertama ke kandidat kelima. Dengan peringkat seperti itu, hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi Master Serikat Pedang Surgawi berikutnya. Dapat dikatakan bahwa masa depannya yang cerah telah dihancurkan oleh Yang Kai, dan sekarang setelah dia membunuh ayahnya, Kong Tianyu terus-menerus berpikir untuk membunuh Yang Kai untuk membersihkan nama ayahnya dan menghilangkan rasa malu keluarga Kong. Sayangnya, Voidland bukanlah tempat yang bagus. Dengan dua roh ilahi yang menjaganya, Serikat Pedang Surgawi tidak mampu memprovokasi mereka, jadi kebencian ini hanya bisa terkubur jauh di dalam hati mereka. Yin Yang Heaven mengadakan konferensi pertukaran dao untuk memilih seorang suami bagi Ku Huachang, memungkinkan dia untuk melihat secercah harapan dalam kegelapan. Jika dia bisa memenangkan tempat pertama dalam konferensi pertukaran dao ini, dia akan bisa menikah dengan Yin Yang Heaven dan tidak lagi harus tetap berada di Heavenly Sword Union dan dijauhi oleh orang lain. Surga mengasihaninya karena Yang Kai benar-benar meninggalkan tanah Void untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dao. Ini hanyalah kesempatan yang dikirim dari surga. Kong Tianyu juga memperhatikan berita Yang Kai. Bagaimanapun, dia telah membunuh ayahnya, jadi dia secara alami tahu bahwa Yang Kai telah menembus ke tahap Open Heaven Orde kelima di luar surga tanpa bayangan surga yang hancur, dan sudah hampir 2 tahun sejak itu. Meskipun mereka berdua adalah Master Orde kelima, 2 tahun yang baru saja dia tembus ke Orde kelima dan ratusan tahun yang dia kumpulkan berada pada level yang sama sekali berbeda. Kali ini, dia harus memotongnya menjadi ribuan bagian untuk melampiaskan amarahnya. Niat membunuh memenuhi udara saat dia berjalan menuju halaman Yang Kai. Selusin kultivator lainnya yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dao saling melirik dan tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Mengetahui bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti, mereka semua mengikuti. Ketika dia tiba di depan halaman Yang Kai, Kong Tianyu mengulurkan tangannya dan menggenggam tombak panjang di tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menuangkan semua kekuatannya ke tombak dan melemparkannya ke depan, berteriak, Yang Kai, keluar dari sini. Di bawah tombak ini, semua orang terkejut. Sebelum Yang Kai tiba, mereka telah tinggal di sini selama beberapa hari. Selama waktu ini, semua orang secara alami bertukar petunjuk satu sama lain, tetapi tidak satupun dari mereka yang menjadi lawan Kong Tianyu. Meskipun mereka semua adalah Orde kelima, mereka masih sedikit lebih rendah darinya.
Inilah sebabnya mengapa semua orang di Predestined Friends Peak mengikuti jejaknya. Kehormatan ini adalah sesuatu yang Kong Tianyu tempa dengan tombaknya. Tapi sekarang, melihat kekuatan serangan Kong Tianyu, semua orang menyadari bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertukaran sebelumnya. Dari kekuatan serangan tombak ini, meskipun Kong Tianyu masih agak jauh untuk maju ke Orde ke-6, dia pasti tidak jauh. Meskipun serangan tombak ini cukup kuat, itu masih tidak dapat menembus formasi halaman. Formasi halaman ini cukup bagus dan terutama digunakan untuk memungkinkan orang beristirahat, jadi secara alami tidak kasar. Di dalam sebuah ruangan di halaman, Yang Kai duduk bersila. Hanya beberapa hari tersisa sebelum konferensi pertukaran Dao dimulai, jadi jumlah waktu ini tidak cukup baginya untuk memperbaiki sumber daya apapun. Pertumbuhan kultivator Open Heaven Stage adalah hasil dari periode akumulasi yang panjang. Tidak peduli sumber daya apa yang mereka perbaiki, mereka harus memastikan keseimbangan mereka sendiri. Karena itu, jika dia ingin memperbaiki semua jenis sumber daya, akan lebih baik untuk mengumpulkan satu set terlebih dahulu sebelum memperbaikinya. Kalau tidak, jika dia tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat, itu akan merepotkan. Secara alami, jumlah waktu ini tidak cukup untuk memperbaiki sumber daya apapun, jadi Yang Kai hanya berencana untuk memperbaiki beberapa pil Open Heaven. Pil Open Heaven memiliki kekuatan Yin Yang dan 5 elemen yang seimbang. Meskipun efisiensinya tidak tinggi, itu masih aman dan dapat disempurnakan kapan saja tanpa khawatir. Dia baru saja memurnikan selusin Open Heaven Pill ketika dia merasakan formasi di sekitarnya bergetar, diikuti oleh raungan yang marah. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kebingungan. Siapa pria ini? Mengapa dia memintanya? Awalnya, dia tidak ingin repot dengan mereka, tetapi semakin dia mengabaikan mereka, semakin arogan pihak lain. Serangan terus-menerus menyebabkan formasi menjadi tidak stabil, menyebabkan dia menjadi gelisah dan bahkan sangat mengurangi kecepatan di mana dia menyempurnakan Open Heaven Pill. Dia dipenuhi amarah. Melihat formasi itu diambang kehancuran, Yang Kai tidak punya pilihan selain berdiri dan berjalan keluar, tubuhnya terbungkus hawa dingin. Meskipun formasi yang mengelilingi halaman itu tidak biasa, itu tidak dapat menahan pemboman yang tak terkendali dari tahap Open Heaven Orde ke-5. Tombak Kong Tianyu terus menyerang, menyebabkan seluruh puncak teman takdir bergetar seolah-olah akan runtuh setiap saat. Keheningan Yang Kai hanya membuatnya lebih marah, dan serangannya menjadi lebih ganas. Tiba-tiba, formasi menghilang dan pintu ke halaman didorong terbuka, memperlihatkan seorang pria muda dengan ekspresi suram. Ketika mata mereka bertemu, mata Kong Tianyu dipenuhi dengan api saat dia memegang tombaknya dan berteriak, "Apakah kamu Yang Kai?" Yang Kai menatapnya dan bertanya dengan sedih, "Siapa kamu? Kenapa kamu berteriak di depan rumah orang lain? Apakah kamu benar-benar Yang Kai?" "Yang Kai dari Voidland." Kong Tianyu bertanya lagi. Terus, Yang Kai menjawab dengan santai. Kong Tianyu menyipit saat dia mengangguk, "Bagus, sangat bagus, asalkan itu kamu. Apakah kita saling mengenal?" Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu, "Dari penampilanmu, sepertinya kita memiliki semacam permusuhan besar." Kong Tianyu mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Yang Kai, "Ingat, orang yang membunuhmu adalah putra dari Union Master Heavenly Sword Union, Kong Feng. Nama saya Kong Tianyu." Mengangkat kepalanya ke langit, dia berteriak, "Ayah, perhatikan baik-baik di surga, putramu akan membalaskan dendammu." Begitu dia selesai berbicara, dia menusukkan tombaknya ke depan seperti naga, menyebabkan angkatan dunia bergetar dan memancarkan kekuatan yang tiada taranya. Di antara kerumunan di sekitarnya, beberapa ekspresi master tahap Open Heaven Orde ke-5 sedikit berubah. Meskipun tombak Kong Tianyu tampak biasa-biasa saja, itu memberi mereka rasa ancaman yang besar. Dapat dibayangkan bahwa untuk membalas kematian ayahnya, Kong Tianyu pasti menggunakan kekuatan penuhnya, diam-diam memikirkan bagaimana menyelesaikan situasi ini jika mereka berada di posisi Yang Kai. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa menyelesaikannya, jadi mereka hanya bisa melawannya secara langsung. Namun, kultivasi mereka lebih rendah dari lawan, jadi jika mereka melawannya secara langsung, alam semesta kecil mereka akan terguncang, berakhir terluka atau bahkan terbunuh di tempat. Alih-alih adegan kekerasan yang dia bayangkan, sosok Kong Tianyu tiba-tiba berhenti dengan suara ringan, seolah-olah seseorang telah melemparkan segel tubuh tetap padanya, dan tombak yang dia dorong dipegang di tangan Yang Kai, tidak dapat bergerak. Kong Tianyu terkejut, semua orang terkejut. 4448. Mata semua orang melebar tidak percaya. Tombak kekuatan penuh yang ditusukkan dari tahap Open Heaven Orde ke-5 sebenarnya telah ditangkap oleh seorang kultivator Orde ke-5. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini? Kamu dari Serikat Pedang Surgawi.
Yang Kai menatap Kong Tianyu, apakah Kong Feng ayahmu? Setelah melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa Kong Tianyu ini benar-benar memiliki beberapa kesamaan dengan Kong Feng. Setelah mengalami keterkejutan awal, Kong Tianyu tiba-tiba sadar kembali. Dengan jabat tangannya, tombaknya bergetar dan dia mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari genggaman Yang Kai. Dengan ringan mundur 2 langkah, dia menarik diri dari Yang Kai dan menatapnya dengan kaget, "Kamu?" Diam-diam terkejut, dia menyadari betapa kuatnya orang ini. Baru saja, dia bahkan tidak menyadari berapa banyak kekuatan dunia yang Kai telah gunakan sebelum meraih tombaknya. Dengan kata lain, dia murni menggunakan kekuatan fisiknya. Tahap Open Heaven Orde kelima yang mengembangkan kekuatan fisiknya ke tingkat ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Paling tidak, di jalur pertumbuhannya, dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu kuat. Apa yang dia tidak tahu adalah seberapa kuat yayasan 300 Zhang Half Dragon Body Yang Kai. Di antara kultivator dengan peringkat yang sama, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melampaui dia dalam hal kekuatan fisik murni. Serikat Pedang Surgawi, hehehe. Yang Kai tiba-tiba tertawa rendah, tidak buruk, aku tidak pergi mencarimu, tapi sekarang kamu datang mencariku, sungguh menarik. Setelah membebaskan diri dari surga gua tanpa bayangan, Yang Kai telah bersumpah untuk menghancurkan altar tanpa batas dan provinsi emas pelangi, menyebabkan aliansi 100 pasukan panik dan datang ke kota bintang Void satu demi satu untuk menawarkan hadiah besar dan salam, takut bahwa sekte mereka sendiri akan menemui akhir yang sama seperti altar tanpa batas dan provinsi pelangi emas. Yang Kai tidak terlalu memperhatikan kekuatan-kekuatan ini yang pernah berpartisipasi dalam pengepungan tanah Void. Mereka hanya dipaksa untuk berpartisipasi dalam aliansi 100 angkatan karena berbagai alasan. Ukuran Voidland saat ini tidak kecil, jadi tidak perlu berurusan dengan kekuatan ini dan membuang waktu. Namun, dia tidak siap untuk melepaskan Heavenly Sword Union. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menemukan kesempatan untuk mengumpulkan pasukannya dan pergi ke Serikat Pedang Surgawi untuk menyelesaikan beberapa perselisihan di antara mereka berdua, membalas dendam atas semua keluhan, tetapi pada akhirnya, Surga Yin yang telah meminta pertukaran Dao Conference, memaksanya untuk datang ke sini dulu. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu putra Kong Feng di sini. Tampaknya King Kui sengaja mengatur agar dia tetap berada di puncak teman yang ditakdirkan. Yang Kai menghela nafas berat, ini benar-benar merepotkan. Awalnya, saya ingin tetap low profile, tapi sepertinya saya tidak bisa. Dia sangat menyadari situasi pertukaran Dao saat ini. Sebagian besar peserta setidaknya adalah master tahap Open Heaven Orde kelima, namun dia, seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, telah diam-diam berpartisipasi. Seolah-olah senior telah bertemu dengan sekelompok anak-anak dan memenangkan kejuaraan. Jika dia mengungkapkan kekuatannya di sini hari ini, situasi konferensi pertukaran Dao pasti akan berubah. Pada saat itu, akan ada lebih dari peserta Orde kelima. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah ini situasi yang ingin dilihat Su Linggong, King Kui, dan yang lainnya? Ya, ini pasti terjadi. Dia akhirnya mengerti mengapa dia dan Ku Huachang terjebak di tempat tidur bersama. Itu semua karena skema Su Linggong. Sungguh rubah tua yang licik. Meskipun dia tahu bahwa semua ini untuk Ku Huachang, Yang Kai masih merasa sedikit tidak senang. Ditipu tanpa alasan, akan aneh jika dia bahagia. Apa yang sedang Anda bicarakan? Kong Tianyu menatapnya dengan marah, suasana hatinya yang terkejut perlahan menjadi tenang. Panggung Open Heaven adalah kompetisi kekuatan alam semesta kecil mereka, bukan kekuatan fisik. Ketika Yang Kai baru saja meraih tombaknya, dia cukup terkejut, tetapi sekarang dia telah pulih. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu harus mati di sini hari ini. Kong Tianyu melambaikan tombaknya lagi dan mengarahkannya ke arah Yang Kai. Saat dia berbicara, dia menusukkan tombaknya ke depan. Tombak itu dikelilingi oleh fondasi kuat dari Master tahap Open Heaven Orde kelima, dan angkatan dunia memenuhi udara. Setiap tusukan tombaknya meninggalkan bekas hitam di kehampaan, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Saya awalnya adalah Tuan Muda Persatuan Pedang Surgawi, penerus Master masa depan Persatuan Pedang Surgawi, yang ditakdirkan untuk banyak kemuliaan. Itu semua karenamu aku dikucilkan oleh orang-orang tua kentut di Union, tapi jadi apa? Selama saya dapat merebut tempat pertama dari konferensi pertukaran Dao ini, saya akan menjadi menantu surga Yin Yang. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat mereka berlutut di depan saya, bersujud, menangis, dan memohon belas kasihan. Hahaha, kau lihat, ini adalah kesenjangan antara Anda dan saya. Meskipun Anda juga Orde kelima, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Saya telah membenamkan diri di dunia ini selama ratusan tahun, sementara Anda baru saja menerobos.
Sembunyikan, terus bersembunyi, aku akan melihat apakah kamu bisa, Kong Tianyu tiba-tiba berhenti saat dia membeku di tempat, wajahnya perlahan berputar saat dia menatap tangannya dengan mata gemetar. Awalnya, dia seharusnya memegang tombak panjang di sana. Ketika dia telah menembus orde kelima, Kong Feng secara pribadi menemukan seseorang untuk memperbaikinya untuknya. Namun, pada saat ini, tidak ada apa-apa di sana. Artefak urutan kelima yang telah mengikutinya selama ratusan tahun telah menghilang. Melihat ke atas, dia melihat tombaknya ada di tangan Yang Kai, dan dia dengan santai mengeluarkan beberapa gambar tombak. Apa kapan? Kong Tianyu tiba-tiba menyusut seukuran jarum, dan setetes keringat dingin menetes ke dahinya, menetes ke wajahnya. Pemuda yang berdiri di hadapannya jelas biasa saja, namun ia seolah melihat pintu kematian perlahan terbuka di hadapannya. Kerumunan di sekitarnya juga terkejut. Awalnya, ketika mereka melihat serangan tombak Kong Tianyu menjadi lebih kuat, di bawah badai serangan yang deras, Yang Kai hanya bisa menghindar, berpikir bahwa Yang Kai akan mati. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, situasinya telah berubah secara dramatis. Artefak Kong Tianyu sebenarnya telah direnggut oleh orang lain. Tak seorang pun bahkan melihat apa yang terjadi pada saat itu, dan pada saat mereka sadar kembali, semuanya telah diselesaikan. Berapa banyak yang ingin kamu bicarakan? Yang Kai memandang Kong Tianyu dari sudut matanya, juga, ini bukan caramu menggunakan tombak. Biarkan aku mengajarimu sebuah gerakan. Dengan goyangan tombak, dia perlahan menusukkannya ke arah Kong Tianyu. Dibandingkan dengan teknik tombak yang digunakan Kong Tianyu, teknik tombak ini sama sekali tidak memiliki kekuatan. Selain itu, kecepatannya sangat lambat sehingga membuat orang merinding karena marah, dan lintasannya terlihat jelas. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun akan dapat dengan mudah menghindarinya. Kerumunan di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan ragu. Tombak ini, apa-apaan ini? Namun, Kong Tianyu, yang pertama menanggung beban serangan ini, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tombak panjang yang menusuk ke arahnya mengandung kekuatan mengerikan yang tidak bisa dia lawan, kekuatan kematian. Dia ingin menghindar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak, seolah-olah ruang di sekitarnya telah benar-benar terkunci. Tidak hanya itu, bahkan pikirannya sendiri menjadi kacau, konsep waktunya menjadi sangat kabur. Ujung tombak dengan cepat melebar di bidang penglihatannya, menutupi semua cahaya. Boom! Sebuah kekuatan kekerasan meletus dalam sekejap dan tombak menabrak dahi Kong Tianyu, menyebabkan kepalanya meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala itu berkedut hebat saat darah di lehernya membumbung ke langit, membuat jubah putih saljunya menjadi merah. Kekuatan yang mendatangkan malapetaka di kehampaan perlahan menghilang. Orde ke-6. Ini adalah Orde ke-6. Seseorang tiba-tiba berseru, "Sua sua sua." Orang-orang yang berkumpul di dekatnya untuk menonton pertunjukan semuanya melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan, wajah mereka pucat karena panik. Pendatang baru ini, penguasa Void Land, Yang Kai, sebenarnya adalah Orde ke-6. Kong Tianyu, panggung Open Heaven Orde kelima yang kuat ini, kepalanya hancur berantakan. Di puncak teman yang ditakdirkan, Kong Tianyu adalah yang terkuat, dan bahkan Kong Tianyu bukan tandingan Yang Kai, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawannya? Bagaimana mereka bisa berani tetap di sini? Mereka takut Yang Kai akan membunuh mereka jika dia tidak menyukai mereka. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Yang Kai bertanya dengan ringan, jika sudah, maka istirahatlah dengan tenang. Menatap ke langit, ada sosok kecil yang tampaknya adalah gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Dia halus dan memiliki 2 kuncir dan diam-diam mengambang di udara, menghadap ke seluruh puncak teman yang ditakdirkan. Tangan kecilnya memegang kuas dan dia meneteskan air liur saat menulis sesuatu di buku kecil. Pengawas. Di setiap puncak roh, ada keberadaan yang dikirim oleh surga Yin Yang untuk mengamati kinerja para kultivator yang berpartisipasi. Kinerja semua orang direkam. Yang Kai menyeringai padanya. Wajah gadis kecil itu segera menjadi gelap saat dia perlahan mengeluarkan buku di tangannya dan menghalangi pandangan Yang Kai. Menyingkirkan cincin luar angkasa Kong Tianyu, Yang Kai berbalik dan memasuki halamannya untuk terus berkultivasi. Dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-6 saat ini, membunuh Master tahap Open Heaven Orde ke-5 bukanlah masalah besar, jadi dia tidak mengambil hati. Jika Kong Tianyu tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia tidak akan begitu kejam. Namun, ini mungkin yang ingin dilihat Su Linggong dan King Kui. Dalam pertempuran ini, dia telah menunjukkan kultivasi Open Heaven Orde ke-6-nya, dan seluruh situasi Dao Exchange kemungkinan akan berubah. Murid-murid surga Yin Yang datang untuk membersihkan mayat dan membersihkan noda darah.
Segera, pintu Yang Kai benar-benar bersih, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seperti yang diharapkan Yang Kai, setelah dia kembali ke halamannya dan pergi ke pengasingan, serangkaian berita spiritual menyebar ke segala arah, dan berita tentang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 tiba-tiba muncul di puncak teman yang ditakdirkan dengan cepat menyebar. Puncak roh padat dan gunung-gunung bertumpuk. Di atas puncak roh, di dalam paviliun, lebih dari 10 sosok sedang duduk atau berdiri, mengobrol dan tertawa. Di antara mereka adalah Su Linggong. Pertukaran dao surga yin yang kali ini, bagaimanapun, adalah untuk menemukan calon pernikahan untuk Ku Huachang. Sebagai Master Ku Huachang, tidak mungkin dia bisa lepas dari tanggung jawab, jadi dia ditugaskan untuk menangani masalah ini dan menghibur para Master dari Cave Heaven dan Paradise lainnya. Dengan kultivasi Open Heaven tingkat tingginya, siapapun yang dapat berdiri sejajar dengannya secara alami adalah seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi, jadi semua orang di paviliun ini adalah sesepuh dari berbagai Paradise dan Cave Heaven. Di luar paviliun, ada lingkaran lain. Berbeda dengan pertemuan sesepuh, lingkaran ini milik generasi muda. 4449. Para tetua dari berbagai Cave Heaven dan Paradise sedang mengobrol dan mendiskusikan dao, tetapi generasi muda tidak diam, malah bertukar petunjuk. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita terlibat dalam pertempuran sengit, aura tahap Open Heaven Orde ke-6 terus-menerus bertabrakan saat sosok mereka bergerak. Sangat jarang bagi berbagai Cave Heaven dan Paradise memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama, jadi dengan bantuan konferensi pertukaran dao ini, semua sesepuh telah membawa murid favorit mereka ke sini. Bukan karena mereka ingin mereka berpartisipasi dalam pertukaran dao konferensi, karena mereka tidak tahan membiarkan murid-murid mereka, yang memiliki harapan besar, untuk bergabung dengan surga yin yang. Namun, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat mereka menjadi akrab satu sama lain dan memperluas wawasan mereka. Melihat ke bawah pada pertempuran di antara mereka berdua, dari waktu ke waktu, beberapa orang di paviliun akan berbicara, tampaknya berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka menunjukkan kekurangan dari keduanya. Meskipun hanya ada perbedaan satu peringkat di antara mereka, ada dunia perbedaan antara peringkat menengah dan peringkat tinggi. Secara alami tidak sulit bagi karakter tingkat penatua untuk membimbing para junior ini. Para pria dan wanita di aula juga terus-menerus mengubah metode mereka menyerang dan mengerahkan kekuatan mereka sesuai dengan instruksi yang mereka terima. Untuk sementara waktu, mereka semua sangat diuntungkan. Bagus, sparring hari ini berakhir di sini. Kalian semua pasti lelah, istirahatlah sekarang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kemerahan berbicara. Pria dan wanita yang masih bertarung satu sama lain melompat dan membungkuk satu sama lain sebelum menyimpan artefak mereka dan bermeditasi untuk pulih. Di dalam paviliun, seorang pria parubaya dengan wajah muram dan hidung panjang tiba-tiba melirik Su Linggong dan bertanya dengan suara serak, "Kakak Su, mengapa kamu datang menemui kami orang tua berkabut hari ini?" Su Linggong bertanggung jawab atas konferensi pertukaran dao, jadi secara logis, semua sesepuh ini perlu dihadiri oleh Su Linggong. Namun, setelah tiba di sini selama berhari-hari, Su Linggong tidak pernah muncul lagi kecuali pada hari pertama, langsung meninggalkan mereka di tempat peristirahatan masing-masing dan sama sekali mengabaikan mereka. Semua orang juga mengerti bahwa Su Linggong membenci mereka. Lagi pula, mereka diam-diam membatasi nilai pertukaran dao ke tahap Open Heaven Orde kelima, jadi orang yang akhirnya menikahi Ku Huachang hanya akan menjadi Orde kelima. Mampu bersantai di sini, Su Linggong tidak mengusir mereka sudah sangat terkendali, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghibur mereka. Tapi hari ini, Su Linggong benar-benar berlari dengan ekspresi bahagia, seolah-olah dia telah mengalami peristiwa besar. "Maksud kamu apa? Saya terlalu sibuk untuk datang ke sini sebelumnya," kata Su Linggong dengan santai. "Sekarang teman lama saya telah tiba, bahkan jika tuan tua ini sibuk, saya masih punya waktu untuk mengunjungi Anda, kan?" Semua orang secara alami tidak percaya padanya. Sebelum ini, orang ini memelototi mereka, tetapi sekarang mereka tidak mengerti mengapa dia dalam suasana hati yang baik. Tiba-tiba, seseorang bergegas dari luar dan membungkuk kepada semua orang sebelum berjalan ke pria tua yang jahat itu dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresi lelaki tua yang jahat itu sedikit berubah saat dia memandang Su Linggong dengan serius, ekspresi pemahaman melintas di matanya. Dengan lambaian ringan tangannya, dia menyuruh pergi pria itu dan menoleh ke Su Linggong. "Metode saudara Su benar-benar bagus, Zuo ini mengagumimu." Su Linggong memegang cangkir anggurnya dan tersenyum, "Apa yang sedang dibicarakan oleh saudara Zuo? Kenapa aku tidak mengerti?" "Tidak apa-apa, selama aku mengerti." Pak Tua Zuo tersenyum dan berdiri, "Permisi." Melihatnya berdiri,
Pei Wenxuan dengan cepat berdiri dan mengikutinya. Dalam perjalanan menuruni gunung, Pei Wenxuan dengan hati-hati mengikuti di belakang lelaki tua bermarga Zuo, secara naluriah merasakan bahwa pihak lain sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wenxuan, Dao Exchange telah berubah. Pak Tua Zuo tiba-tiba berkata. Pei Wenxuan tercengang, Zuo senior berarti. Orang tua bermarga Zuo ini tidak lain adalah penatua Zuo dari Myriad Demons Heaven, Zuo Bukun. Awalnya, Tizeng bertanggung jawab atas urusan luar, tetapi setelah Tizeng menghilang dan meninggal di surga yang hancur, Zuo Bukun telah mengambil alih kekuasaannya. Panggung Open Heaven Orde ke-6 telah muncul untuk konferensi pertukaran Dao. Kata Zuo Bukun, Orde ke-6. Bukankah kita setuju bahwa hanya Orde ke-5 yang diizinkan untuk berpartisipasi? Cave Heaven dan Paradise mana yang melanggar aturan? Pei Wenxuan mengerutkan kening dan bertanya. Dia bukan dari Cave Heaven dan Paradise, kamu juga mengenalnya. Siapa ini? Tuan Voidland, Yang Kai. Pei Wenxuan tertegun sejenak, alisnya semakin berkerut ketika dia bertanya, Tuan Zuo, apakah ada kesalahan? Saya tahu Yang Kai datang ke surga Yin Yang, dan dia masuk melalui gerbang domain yang disegel oleh surga iblis segudang kami, tetapi dia hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-5, bagaimana dia bisa menjadi Orde ke-6? Putra tertua Kong Feng, Kong Tianyu, telah mencapai Orde ke-5 selama beberapa ratus tahun. Kekuatannya dianggap cukup tinggi di antara Orde ke-5, tetapi di bawah tangan Yang Kai, dia terbunuh dengan satu serangan tombak. Mata Pei Wenxuan mau tidak mau menyusut. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Kong Tianyu, dia telah mendengarnya. Seperti yang dikatakan Master Zuo, orang ini telah menjadi Master tahap Open Heaven Orde ke-5 selama ratusan tahun dan kekuatannya luar biasa. Tapi sekarang, dia telah dibunuh oleh Yang Kai dengan satu serangan. Dia tidak ragu apakah yang dikatakan Guru Zuo itu benar. Karena Master Zuo yang mengatakannya, informasinya sudah dikonfirmasi. Untuk dapat membunuh Kong Tianyu dengan satu serangan, Yang Kai kemungkinan besar adalah Orde ke-6. Pikirannya menjadi kosong. Yang Kai sebenarnya adalah Orde ke-6. Bukankah itu berarti dia sama dengannya? Namun, menurut informasi yang diperoleh dari berbagai Cave Heaven dan Paradise, orang ini baru mencapai Orde ke-5 di luar surga gua tanpa bayangan. Menekan keraguannya, Pei Wenxuan berkata, Tuan Zuo bermaksud. Dia tahu bahwa karena Guru Zuo telah memberitahunya semua ini, itu jelas bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang harus dia lakukan. Menurut rencana awal kami hanya perlu menghasilkan Master tahap Open Heaven Orde ke-5 untuk mengakhiri pertukaran Dao ini, tetapi sekarang, peristiwa tak terduga telah terjadi. Selain itu terjadi di gerbang domain yang disegel oleh Myriad Demons Heaven, jadi saya, Myriad Demons Heaven, tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Secara alami, saya perlu memberikan penjelasan kepada yang lain. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam Dao Exchange ini dan memenangkan tempat pertama, Zuo Bukun menginstruksikan dengan ringan. Ini juga mengapa dia segera meninggalkan paviliun setelah menerima berita. Dia percaya bahwa berita ini akan segera sampai ke telinga para pemimpin pasukan lain. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan dikritik oleh semua orang. Bagaimanapun, ini adalah kesalahan yang dibuat oleh Myriad Demons Heaven saat menyegel gerbang domain. Pei Wenxuan mendengar ini dan berkata, memenangkan tempat pertama bukanlah masalah, tetapi Tuan Zuo, jika saya memenangkan tempat pertama, bukankah saya harus menikah dengan surga Yin Yang? Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai juga merupakan Orde ke-6, nadanya masih dipenuhi dengan keyakinan. Ini adalah sumber kepercayaan dirinya sebagai murid dari 36 gua surga. Murid Cave Heaven dan Paradise tidak takut pada siapapun di bawah kelas yang sama. Kamu adalah murid inti Myriad Demons Heaven, jadi bagaimana aku bisa mengizinkanmu menikah dengan Yin Yang Heaven? Yakinlah, saya punya rencana sendiri. Pei Wenxuan mengangguk, seperti yang kamu perintahkan. Zuo Bukun berpikir sejenak dan berkata, jangan lengah, meskipun Anda telah memadatkan kekuatan kelas 6 untuk menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-6, bahwa Yang Kai telah memadatkan beberapa kekuatan kelas ke-7 dan juga dapat menggunakan manifestasi kemampuan ilahi. Dia tidak bisa dianggap sebagai Orde ke-6 biasa. Orang ini mungkin lawan yang tangguh. Pei Wenxuan berkata, yakinlah, Tuan Zuo, saya tidak akan meremehkan musuh saya. Bagus, hanya ada beberapa hari lagi sampai pertukaran Dao dimulai. Anda harus kembali dan beristirahat dengan baik. Ya, di Pavilion Spirit Peak, Su Linggong dengan santai menyenandungkan lagu saat dia melihat satu demi satu kultivator dari Cave Heaven dan Paradise berjalan mendekat dan berbisik di telinga penatuannya. Awalnya, sesepuh itu tidak tahu apa yang terjadi atau mengapa Zuo Bukun tiba-tiba pergi,
tetapi setelah mendengar laporan bawahan mereka, mereka akhirnya mengerti. Orde ke-6 benar-benar muncul di konferensi pertukaran Dao. Meskipun hanya satu orang, itu benar-benar merusak semua rencana mereka dan memaksa mereka untuk melakukan penyesuaian yang tepat. Satu demi satu, sesepuh membawa orang-orang mereka pergi. Sebelum mereka pergi, mereka semua memelototi Su Linggong. Perasaan ditikam dari belakang ini terlalu menjijikkan. Senyum Su Linggong semakin lebar sampai semua orang di pavilion telah pergi dan dia tidak bisa lagi menahan tawanya. Di aula utama Yin Yang Heaven, tempat formalitas pertukaran Dao diadakan jarang penduduknya. Mereka yang seharusnya mendaftar sudah melakukannya, dan pertukaran Dao akan diadakan dalam beberapa hari. Mereka yang tidak datang untuk mendaftar saat ini kemungkinan besar akan terlambat, jadi para murid yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan mereka semua mengantuk. Mungkin ada ratusan orang dalam daftar itu, tetapi hanya satu dari mereka yang merupakan master tahap Open Heaven Orde ke-6. Dalam situasi ini, pertukaran Dao Surga Yin yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan namanya. Namun, mereka hanya murid tingkat rendah, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat mereka merasa bosan, sesosok tiba-tiba melintas di depan mereka, mengejutkan kedua murid Surga Yin yang di belakang meja. Melihat ke atas, mereka segera mengenali orang ini sebagai penatua sekte luar dari Myriad Demons Heaven, seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Sebelumnya, orang ini juga telah membawa seorang kultivator Orde ke-5 dari Myriad Demons Heaven untuk mendaftar, jadi keduanya secara alami memiliki kesan tentang dia. Jadi itu Penatua Hei, apakah Penatua Hei ada di sini untuk sesuatu? Salah satu murid Surga Yin yang berdiri dan bertanya. Wajah Penatua Hei begitu muram sehingga sepertinya air akan keluar dari sana. Kemarahannya tidak punya tempat untuk melampiaskan dan hampir membakarnya. Penatua Hei ini adalah orang tua yang telah menghentikan King Kui, Yang Kai, dan Su Yuxue di gerbang domain. Yang Kai telah menyelinap ke surga Yin yang tepat di bawah hidungnya, jadi dia harus memikul tanggung jawab mutlak. Baru saja dimarahi oleh Zuo Bukun, suasana hatinya secara alami sangat buruk. Mendaftar, Penatua Hei bergumam. Mendaftar. Murid surga Yin yang berbicara tertegun sejenak sebelum melirik ke belakang Penatua Hei, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Penatua Hei mendaftar untuk dirinya sendiri, atau... Penatua Hei dengan marah berkata, Tuan tua ini terlalu tua untuk surga Yin yang Anda, apakah Anda bersedia menerimanya? Tentu saja itu untuk orang lain. Wajah kedua murid surga Yin yang dipenuhi dengan air liur dan mereka tidak tahu mengapa dia sangat marah. Jadi mereka hanya bisa duduk dan bertanya, nama, kultivasi, sekte. Penatua Hei bergumam, Pei Wen Xuan, panggung Open Heaven Orde ke-6, surga iblis segudang. Kedua murid surga Yin yang tertegun sejenak sebelum keduanya mengangkat kepala dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah Penatua Hei yakin Anda ingin mendaftar untuk kakak senior Pei? Mereka juga pernah mendengar nama besar Pei Wen Xuan sebelumnya. Dia adalah bintang yang sedang naik daun dari Myriad Demons Heaven, sebuah eksistensi yang telah langsung maju ke Orde ke-6. Masa depannya tidak terbatas. 4450. Status seperti apa yang dimiliki Ku Huachang di surga Yin Yang, Pei Wen Xuan memiliki status yang sama di Myriad Demons Heaven. Karakter seperti itu akan menjadi landasan Myriad Demons Heaven di masa depan. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menikah dengan surga Yin Yang. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Penatua Hei ini ingin mendaftar ke Pei Wen Xuan untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao, kedua murid yang bertanggung jawab untuk mendaftar agak tercengang. Berhenti bicara omong kosong. Daftar dengan cepat dan keluarkan token giok. Penatua Hei berteriak dengan marah. Ya, Penatua Hei, mohon tunggu sebentar. Kedua murid tidak berani menunda dan dengan cepat mencatat informasi Pei Wen Xuan sebelum menyerahkan token giok. Penatua Hei mengambil token giok dan pergi, tidak mau tinggal lebih lama lagi. Kedua murid surga Yin yang saling memandang. Sebelum mereka bisa bersantai, orang lain datang untuk mendaftar. Setengah hari kemudian, kedua murid itu menatap kosong ke buku di depan mereka. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin Cave Heaven Paradise telah mendaftar murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao, dan semua murid ini adalah master tahap Open Heaven Orde ke-6, semuanya seperti Pei Wen Xuan, bintang yang sedang naik daun 100 tahun terakhir. Apa yang membuat mereka berdua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahwa sebenarnya ada seorang wanita di atas sana. Di buku itu ada barisan karakter besar. Langya Paradise, Gupan, Orde ke-6. Tujuan pertukaran Dao adalah untuk memilih seorang suami untuk Ku Huachang, jadi tentu saja, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi semuanya laki-laki.
Namun, apa yang salah dengan Langya Paradise adalah bahwa ia benar-benar mengirim seorang murid perempuan ke sini. Jika Gupan ini memenangkan tempat pertama, bukankah dia harus menikahi kakak seniorku di masa depan? Memikirkan adegan itu, napas kedua murid itu menjadi berat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Open Heaven Orde ke-6 yang baru dipromosikan ini berubah pikiran untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa situasinya telah berubah. Ketika matanya secara tidak sengaja tertuju pada nama seseorang, dia samar-samar merasa bahwa perubahan ini terkait dengan orang ini. Bagaimanapun, orang ini adalah satu-satunya master tahap Open Heaven Orde ke-6 yang telah berpartisipasi dalam Dao Exchange sebelumnya. Di puncak teman yang ditakdirkan, Yang Kai memeriksa cincin luar angkasa Kong Tianyu dan memperoleh beberapa sumber daya kelas 5, tetapi selain itu, tidak ada hal lain yang baik. Sekarang dia adalah penguasa tanah Void dan memiliki kota bintang besar di bawah komandonya, dia secara alami tidak peduli dengan kekayaan yang begitu kecil. Dia hanya menyimpannya dan terus menyempurnakan Open Heaven Pill. Tidak lama kemudian, formasi diaktifkan, tetapi alih-alih fluktuasi kekerasan yang dipukul, seolah-olah seseorang sedang mencari audiensi. Yang Kai mengerutkan kening dan berdiri untuk membuka formasi. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang pria muda yang bermartabat berdiri di luar. Melihat Yang Kai, pemuda itu dengan cepat membungkuk, Lu Jing dari Liga Sumber yang berkumpul menyapa kakak senior. Yang Kai menatapnya dari atas ke bawah, ada apa? Dia samar-samar melihat kekuatan seperti Gathering Souls League di universitasnya. Bagan semesta berisi semua jenis kekuatan, termasuk semua domain utama yang telah dieksplorasi sejauh ini. Untuk menemukan Star Boundary, Yang Kai telah dengan hati-hati memeriksa setiap bagian dari bagan semesta, jadi dia memiliki kesan tentang Liga Sumber pengumpulan ini. Namun, karena mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain, mereka tidak terlalu memperhatikan satu sama lain. Jika dia tidak salah ingat, Liga Sumber pengumpulan ini harus dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di atas rata-rata dengan tahap Open Heaven Orde ke-6 di dalamnya. Maafkan saya karena mengganggu, kakak senior. Lu Jing dengan hati-hati mengamati ekspresi Yang Kai dan melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, baru kemudian dia merasa sedikit lega. Adegan Kong Tianyu dibunuh oleh tombak barusan telah membuatnya sangat ketakutan. Itu adalah tahap Open Heaven Orde ke-5, namun dia telah dibunuh seperti semut. Sekarang, menghadapi Yang Kai, Lu Jing agak ketakutan, takut dia akan langsung menyerangnya. Karena dia datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao ini, dia harus siap secara mental untuk dibunuh. Jika Yang Kai mau, dia bisa membunuh semua orang di puncak teman yang ditakdirkan. Jika kakak senior tidak keberatan, bisakah kita bicara di dalam? Lu Jing bertanya dengan lembut. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke samping, membiarkan Lu Jing masuk. Saat tuan rumah dan tamu duduk, Lu Jing berkata, aku sudah lama mendengar nama besar kakak senior, itu seperti petir di telingaku. Hari ini, aku datang untuk melihat. Tidak menunggu dia menyelesaikan sanjungannya, Yang Kai mengangkat tangannya dan menyela, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Alasan dia membiarkannya masuk terutama untuk melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Lu Jing dengan canggung terbatuk ringan dan tersenyum kecut, seperti ini, kakak Yang. Saudara muda telah datang ke sini untuk meminta saudara senior untuk melindungi saya selama pertukaran Dao jika memungkinkan. Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Lu Jing tersenyum pahit dan berkata, kakak senior, Anda juga telah melihat bahwa saya hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-4. Di seluruh Dao Exchange, saya salah satu yang terlemah. Jika saya benar-benar menemukan beberapa karakter yang kuat, saya tidak akan bisa menolak. Yang Kai berkata dengan ekspresi aneh, karena kamu tahu kekuatanmu tidak mencukupi, mengapa kamu datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao ini? Lu Jing berkata dengan getir, apakah kakak senior berpikir aku ingin datang? Saya tidak punya pilihan selain datang. Meskipun pertukaran Dao ini adalah acara besar untuk menemukan suami bagi kakak seniorku, ini juga merupakan acara besar di 3000 dunia. Ayah saya memerintahkan saya untuk berpartisipasi, tetapi dia tidak mengharapkan saya untuk memenangkan tempat pertama. Dia ingin saya memperluas wawasan saya dan menyadari kekurangan diri saya dan talenta-talenta terbaik itu. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari kakak senior, banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertukaran Dao ini berada dalam situasi yang sama dengan saya. Mereka dipaksa datang ke sini oleh keluarga mereka. Yang Kai tercengang. Lu Jing berkata, bukan itu masalahnya. Kalaupun ada, itu hanya minoritas.
Maksud saya adalah, mereka tidak datang untuk berpartisipasi dalam pertukaran dao ini untuk memenangkan tempat pertama, tetapi untuk menggunakan kesempatan ini untuk meredam diri mereka sendiri. Yang Kai mengangguk mengerti, memikirkannya dengan hati-hati, memang seperti yang dikatakan Lu Jing. Konferensi pertukaran dao ini dapat dianggap sebagai acara besar di 3000 dunia. Mengumpulkan pahlawan dari seluruh dunia di sini untuk bertukar petunjuk memang cara yang bagus untuk meredam diri sendiri. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai berkata, jika kamu ingin aku melindungimu, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Paling-paling, ketika Anda dan saya bertemu, saya akan membiarkan Anda pergi. Orang lain mungkin tidak mudah diajak bicara seperti saya. Ketika Lu Jing mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kakak senior berpikir bahwa pertukaran dao ini hanyalah pertandingan sparring sederhana untuk menentukan orang terkuat? Bukankah? Yang Kai tercengang. Lu Jing berkata, mungkin akan ada segmen seperti itu pada akhirnya, tetapi menurut informasi yang saya kumpulkan, pertukaran dao ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada pengaturan lain yang harus dilakukan. Adapun bagaimana pertukaran dao ini akan dilakukan, itu bukan sesuatu yang bisa saya ketahui. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kakak senior, menurut Anda mengapa surga Yin yang telah mengatur agar kita semua peserta ditugaskan ke puncak roh yang berbeda? Yang Kai menjawab, tentu saja, ini memungkinkan yang kuat untuk melenyapkan beberapa lawan mereka terlebih dahulu sehingga situasinya bisa menjadi lebih jelas. Ini mungkin salah satu alasannya, tetapi ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk membiasakan diri satu sama lain sehingga kita dapat melakukan perjalanan bersama dalam pencobaan berikutnya. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar. Apakah pengaturan Yin Yang Heaven begitu mendalam? Lu Jing berkata, tujuan dari pertukaran dao adalah untuk memilih seorang suami bagi kakak seniorku. Jika hanya untuk memilih yang terkuat, bukankah itu terlalu sederhana dan mudah? Jika itu masalahnya, tidak perlu semua orang bersaing. Selama semua orang bisa ditarik keluar dan membiarkan banyak high rank open heaven menyelidiki mereka, bagaimana mereka bisa menjamin temperamen mereka? Hanya melalui semua jenis tes yang berbeda mereka dapat menampilkan kekuatan para peserta. Apa yang dikatakan orang ini, sepertinya masuk akal. Itulah mengapa saya merasa bahwa Dao Exchange ini bukan kompetisi sederhana, melainkan pengaturan lain. Mata Lu Jing berbinar, seolah dia sangat yakin dengan tebakannya. Beralih untuk melihat Yang Kai, dia berkata, itu sebabnya saya dengan tulus meminta kakak senior untuk melindungi saya sesuai kemampuan Anda. Yang Kai membelai dagunya dan dengan belak-belakan berkata, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, aku bisa menjagamu sampai batas tertentu, tetapi apa yang bisa kamu tawarkan? Lu Jing tercengang, seolah-olah dia tidak mengira Yang Kai setuju dengan begitu mudah. Kata-kata persuasi yang dia siapkan sama sekali tidak berguna ketika dia bertanya, apa yang diinginkan kakak senior? Yang Kai menyipitkan matanya ke arahnya, menyebabkan Lu Jing menggigil. Jika saya ingat dengan benar, Liga Sumber Pengumpulan Anda terutama berfokus pada perdagangan, kan? Kapal dagang Anda tersebar di 3000 dunia, dan sumber keuangan Anda cukup melimpah. Karena Anda dapat mewakili Liga Sumber Pengumpulan di konferensi pertukaran dao ini hanya dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde keempat, status Anda di Liga Sumber Pengumpulan harus cukup tinggi. Kakak senior, tolong jangan katakan lagi, aku bersedia membayar sumber daya kelas 6 sebagai hadiah, bagaimana menurutmu? Lu Jing menyela Yang Kai sebelum dia bisa menyelesaikannya, takut dia akan meminta terlalu banyak. Sepakat, Yang Kai berkata dengan tegas. Lu Jing menghela napas lega dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku harus mengandalkan kakak senior. Setelah konferensi pertukaran dao berakhir, hadiahnya akan dibayarkan. Yang Kai mengangguk. Keduanya mengobrol lebih lama sebelum Lu Jing pergi. Setelah membuka kembali formasi, Yang Kai duduk di kamarnya dan tetap diam. Seorang kultivator tahap Open Heaven Orde keempat yang memberikan sumber daya kelas 6 sebagai hadiah, Liga Sumber Pengumpulan benar-benar kaya dan sombong. Sumber daya kelas 6 bernilai setidaknya 10 atau 20 juta, sedangkan elemen Yin Yang bahkan lebih berharga. Dari sini, dapat dilihat bahwa status Lu Jing di Gathering Souls League tidak rendah. Dia mungkin adalah Tuan Muda Serikat, jika tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu murah hati. Jika pertukaran dao ini benar-benar seperti yang diperkirakan Lu Jing dan memiliki pengaturan lain, itu bukan masalah besar untuk melindunginya sesuai kemampuannya. Voidland saat ini sangat membutuhkan sumber daya kelas 6. Tidak hanya Kaisar Agung, Suyan, dan yang lainnya membutuhkan mereka untuk berkultivasi, tetapi bahkan Yang Kai sendiri membutuhkan sumber daya kelas 6. Dengan Yue He dan beberapa master tahap Open Heaven Orde ke-6 lainnya,
Siapa di antara mereka yang tidak membutuhkan sumber daya kelas 6 untuk meningkatkan kekuatan mereka? Meskipun Kota Bintang memiliki sejumlah besar sumber daya dan dapat memperoleh beberapa sumber daya kelas 6 dari waktu ke waktu, elemen yin yang masih merupakan harta yang langka. Lu Jing juga orang yang pengertian dan tahu bahwa biaya lain tidak akan bisa menggerakkan Yang Kai, jadi dia langsung menawarkan syarat yang tidak bisa ditolak oleh Yang Kai. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya damai. Ketika Kong Tianyu mengawasi puncak teman yang ditakdirkan, semua orang sesekali bertukar petunjuk satu sama lain, menciptakan pemandangan yang hidup. Setelah Kong Tianyu terbunuh oleh tusukan tombak Yang Kai, seluruh puncak teman yang ditakdirkan jatuh ke dalam keheningan yang mati. Lebih dari selusin orang bersembunyi di halaman mereka dan berkultivasi dalam pengasingan, takut Yang Kai akan datang mengetuk dan membunuh mereka terlebih dahulu. Open Heaven Orde ke-6 hanyalah keberadaan yang tak terbendung di puncak teman yang ditakdirkan.